Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, untuk hari ini materi kita itu tentang buku besar. Adapun tujuan dari materi kita hari ini yaitu kalian dapat membuat buku besar dari jurnal umum. Kita lanjut ke materi. Buku besar adalah sekelompok seluruh akun yang dimiliki oleh perusahaan. Buku besar umumnya memuat semua akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Masing-masing akun tersebut akan dicatat dalam kartu terpisah. Akun yang ada di dalam buku besar yaitu seluruh akun harta seperti kas, perlengkapan, piutang, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan, kendaraan, tanah, gedung, mesin, akumulasi penyusutan, dan lain-lain. Yang kedua, seluruh akun hutang seperti utang usaha, utang gaji, utang sewa, utang bank, hutang hipotek, dan lain-lain. Yang ketiga, modal seperti modal pemilik dan prepe. Yang keempat, seluruh akun pendapatan seperti pendapatan jasa, pendapatan lain-lain. Yang kelima, seluruh akun beban seperti beban gaji, beban sewa, beban listrik, air, dan telepon, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi, dan lain-lain. Itulah akun-akun yang ada di dalam buku besar. Biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini adalah saldo awal salun XYZ, di mana kas sebesar 23 juta, perlengkapan 3 juta, peralatan 5 juta, piutang 8 juta, kendaraan 15 juta, tanah 30 juta, utang usaha 10 juta, modal 30 juta. Nah, sebelah kiri ini ada jurnal umum. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 transaksi jurnal umum. Dan di sebelah kanan itu adalah buku besarnya. Nah, yang tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya buku besar itu memuat akun harta. Nah, akun harta yang pertama itu adalah kas. Makanya kita buatlah kas, nama akun kas. Di buku besar ini juga ada tanggal, keterangan, rep, debit, kredit, serta saldo. Yang pertama itu kas. Saldo awalnya tadi itu sebesar 23 juta. Kita letakkan di keterangan saldo, saldonya sebesar 23 juta. Selanjutnya, lihat di jurnal umum. Tanggal berapa yang ada kas? Iya, tanggal 1. Kita tuliskanlah tanggal 1. Keterangannya kita kosongkan. Rep yang tadinya di jurnal umum itu rep digunakan sebagai pengkodean akun. Kalau di buku besar, rep itu digunakan sebagai jurnal umum atau biasa kita singkat JU. Nah, JU itu sama dengan jurnal umum. Nah, tanggal 1 kasnya 20 juta. Di mana? Di debit. Kita tuliskan 20 juta. Nah,
Minggu lalu kita sudah membahas mengenai saldo normal. Kas ini termasuk harta. Harta, saldo normalnya itu di debit. Jadi kalau transaksinya ini debit, berarti debit ketemu debit ditambah 23 juta ditambah 20 juta, yaitu 43 juta. 43 juta. Selanjutnya, tanggal berapa lagi? Tanggal 2. Rep JU. Kasnya di mana? Di kredit sebesar 5 juta. Nah, saldo awalnya tadi itu kan di debit. Berarti 43 juta dikurangkan 5 juta. Karena 5 jutanya diletakkan di kredit. Berarti berapa? 38 juta. Kita tuliskan 38 juta. Selanjutnya di tanggal berapa lagi ada kas? Iya, di tanggal 8. 8 repnya JU. Letaknya di debit sebesar 4 juta. Kita tuliskan 4 juta. Debit ditambah debit. Debit ketemu debit ditambah 38 juta ditambah 4 juta sebesar 42 juta. Selanjutnya di tanggal berapa lagi ada kas? Di tanggal 12. 12. Repnya JU. Sebesar 2.500.000 diletakkan di mana? Di kredit 2.500.000. Totalnya berapa? Totalnya 39.500.000. 39.500.000. Selanjutnya di tanggal berapa lagi? Di tanggal 23. Kita tuliskanlah di sini. 23. Ratenya JU. Letakkan di kredit 500.000. 500.000. 39.500.000 dikurang 500.000, 39 juta. Selanjutnya di tanggal 25. JU. Repnya JU. Letaknya di debit sebesar 5 juta. Nah, 39 juta ditambah 5 juta, 44 juta. Sudah. Selanjutnya di tanggal 30. Repnya JU. Tanggal 30 kasnya di kredit sebesar 8 juta. Nah, 44 juta dikurang 8 juta yaitu 36 juta. Itulah buku besar untuk kas. Selanjutnya kita masuk ke perlengkapan. Nah, perlengkapan juga memiliki saldo awal sebesar 3 juta. Di jurnal umum, perlengkapan di tanggal 2. Kita tulislah tanggal 2. Repnya JU. Letaknya di debit 5 juta. Nah, perlengkapan ini termasuk harta, di mana saldo normalnya itu di debit. Jadi debit ketemu debit artinya ditambah.
3 juta ditambah 5 juta sebesar 8 juta. Selanjutnya kita masuk ke piutang. Ada piutang? Ada. Saldo awalnya juga ada sebesar 8 juta. Di jurnal umum piutang di tanggal 18. Repnya JU. Piutang letaknya di mana? Di debit 1 juta. Piutang ini termasuk dengan harta. Harta saldo normalnya di debit. Jadi debit ketemu debit ditambah 8 juta ditambah 1 juta sebesar 9 juta. Selanjutnya peralatan. Saldonya itu 3 juta. Di JU di tanggal 5. Repnya JU. Besarnya di debit 8 juta. Peralatan juga termasuk ke dalam harta lancar. Nah, jadi harta lancar saldonya itu di debit. Debit ketemu debit ditambah 8 ditambah 3 juta sebesar 11 juta. Selanjutnya kendaraan. Nah, Miss, di JU tidak ada kendaraan. Kenapa buku besarnya ada kendaraan? Sebab saldo awalnya tadi ada kendaraan. Jadi tetap kita buat walaupun di jurnal umum tidak ada kendaraan. Selanjutnya tanah. Tanah juga begitu, Miss, tidak ada. Tetapi di saldo awalnya ada. Tetap kita buat. Selanjutnya utang usaha. Utang usaha saldonya sebesar 10 juta. Di JU ada di tanggal 5. Rep JU sebesar 8 juta. Letaknya di kredit. Nah, utang usaha ini saldo normalnya kredit. Jadi kredit ketemu kredit ditambah sebesar 18 juta. Selanjutnya modal. Modal ada saldo awalnya sebesar 30 juta. Di JU ada modal di tanggal 1. Rep JU. Kredit 20 juta. Modal juga saldo awalnya di kredit. Jadi kredit ketemu kredit ditambah 30 ditambah 20 50 juta. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan tidak memiliki saldo awal. Jadi kita langsung masuk ke JU. Di tanggal berapa ada pendapatan? Di tanggal 8. 8 pendapatan sebesar 4 juta. Saldo kita pindahkan ke saldo 4 juta. Selanjutnya di tanggal berapa lagi? Di tanggal 18. 18 JU. Letaknya di kredit 1 juta. Saldo normal pendapatan kredit. Jadi kredit ketemu kredit ditambah sebesar 5 juta. Nah, aturannya ada satu lagi ya, Nak, di tanggal 25, cuman kolomnya kurang, jadi saya kasih 2 contoh aja. Selanjutnya beban gaji. Beban gaji tidak memiliki saldo awal, langsung kita masukkan yang JU. Beban gaji di tanggal 12. Repnya JU. Saldonya 2.500.000. Karena tidak memiliki saldo, kita pindahkan di saldo 2.500.000. Selanjutnya, beban listrik, air dan telepon tidak memiliki saldo di tanggal 23. Repnya JU.
sebesar 500.000 di debit. Saldonya 500.000. Selanjutnya beban gaji tidak ada, tetapi ini ganti beban sewa ya nak, saya lupa. Kita ganti beban sewa di tanggal 30. Saldonya di debit 8 juta. Saldo juga 8 juta. Nah, itulah contoh dari jurnal umum. Jika kalian kurang paham, kurang mengerti atau masih bingung, bisa chat pribadi saya untuk menanyakan di mana tidak mengertinya. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.